Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-142 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah kabar Anda baik-baik saja? Baik Romo, puji Tuhan. Apakah Anda masih punya hati yang bisa bersyukur sekecil apapun berkat-berkat kehidupan Anda? Amin Romo. Saudaraku, tolong sharing di kolom komen di daerah Anda ini masih musim hujan atau sudah panas. Kalau di Jakarta itu sudah panas luar biasa, mendung-mendung dikit tapi panas lagi. Di Surabaya saya kemarin ke sana juga panas. Bagaimana dengan di kota-kota Anda? Saudaraku, yang namanya iklim bisa berganti-ganti. Situasi di luar kita bisa berganti-ganti. Kadang panas, kadang dingin. Kadang itu kita harus pakai jaket, kadang kita harus keringetan. Tetapi saudara-saudara, kalau kehidupan kita apapun yang sedang terjadi, hati, pikiran, kata-kata, sikap harus tetap adem. Ya Romo, harus adem. Jangan mudah terpancing emosi, terpancing kemarahan, sehingga keluarlah kata-kata yang meledak-ledak. Sampai-sampai menyakiti orang-orang yang mendengarnya. Nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang menyesal. Udah tambah umur, bukannya tambah temen, bukannya tambah amal baik, malah nambah-nambahin musuh. Kalau bisa saudara-saudara, sepanjang hidup kita kurang-kurangin musuh kita. Meskipun mungkin ada orang-orang yang iri, yang gak suka sama kita, itu urusan mereka. Kita selesai dengan mereka. Kita gak mengharapkan mereka minta maaf sama kita. Kita nggak butuh mereka menjelaskan banyak hal kepada kita. Udah kita selesai sama mereka. Masalah mereka masih membenci, masih mengkritik, itu urusan mereka. Tapi hati, pikiran, kata-kata, dan sikap kita harus adem. Makin kita adem, makin kita tenang, makin kita tidak menanggapi mereka, makin mereka yang kebakaran jenggot. Itulah kehidupan saudara-saudara. Maka dari itu, diperlukan sebuah sikap, sebuah latihan yang terus-menerus. Kadang-kadang kita diganggu, kadang-kadang kita dikilik-kilik. Tapi latihan ini membuat kita semakin punya kekuatan untuk mempunyai sikap kerendahan hati. Hal itu bisa kita lihat dalam bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh perayaan Ekaristi hari ini, hari Selasa ini. Saudara-saudaraku, maka dari itu sebelum kita memulai membahas di surat Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 10, di Injilnya Markus bab 9 ayat 30 sampai 37, saya mau mengajak Anda untuk berdoa. Doa dalam puji syukur yang bagus sekali, nomor 221. Saya yakin Anda pasti sering mendoakannya. Yuk kali ini berdoa bersama-sama dengan saya yuk. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, doa ini adalah salah satu doa favorit banyak orang. Kuatnya luar biasa, melatih kita untuk bisa menempatkan diri kita di antara konflik-konflik, di antara masalah-masalah, situasi-situasi di sekitar kita. Semoga kita bisa menjadi
pribadi yang bisa memberi harapan, bisa memberi solusi, bisa memberi jalan keluar bagi masalah-masalah entah di pekerjaan, entah di rumah tangga, ataupun keluarga. Saudara-saudara, jangan lupa puji syukur nomor 221. Saudara-saudara, kembali ke bacaan-bacaan yang saya mau tawarkan. Di bacaan pertama, yaitu surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 10 dikatakan begini. Ini penting banget. Saudara-saudara terkasih, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Romo, yang namanya keluarga, suami istri, yang tadinya I love you, aku cinta kamu, aku tidak bisa hidup tanpamu, pokoknya you are my everything, itu aja bisa mungkin terjadi perselisihan. Dari misalnya seorang suami nanya, "Mami, mau makan di mana?" Istrinya bilang, "Di mana aja." Terus kan kalau di mana aja kan suaminya bingung, mau makan apa? Nanti diajak ke rumah makan Padang, kan baru kemarin kita makan masakan Padang. Diajak makan soto, aku kan gak suka soto. Kamu kok gak ngerti sama aku? Diajak makan somai, kamu tahu kan aku asam urat, gak bisa makan kacang-kacangan. Lama-lama suaminya gendek di sini. Kalau mau makan sebut. Kalau dibilang kemana aja, apa aja, ya nurut aja. Nah, itu aja suami istri atau orang yang pacaran, saudara-saudara. Apalagi dalam kehidupan di pekerjaan, di mana ada kompetisi demi kompetisi. Ada pertandingan menuju kehidupan yang bisa stabil. Seringkali terjadi pertikaian. Romo, gak usah di tempat orang nyari duit. Di antara pelayanan di gereja aja, hal ini juga menjadi borok atau menjadi kelemahan bagi setiap pelayan-pelayan gereja. Bukankah dari hawa nafsumu yang sering bergulat dalam dirimu? Saudara-saudara, kalau orang sering bertengkar, orang sering berkonflik, orang sering nyari-nyari masalah, yang jadi masalah problem utama itu bukan orang-orang di sekitarnya. Orang mudah sekali mengeluh, orang mudah sekali menyalahkan orang ini dan itu. Yang namanya hidup tidak ada yang sempurna. Sebetulnya di situ masalah berawal dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Itu awal dari pertengkaran. Demikian juga dengan keluarga, pertemanan, sahabat, pekerjaan, dan pelayanan. Hati-hati, setiap orang harus bisa mengekang hawa nafsunya. Kalian menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kalian bertengkar dan berkelahi. Kuncinya adalah bagaimana hawa nafsu yang tadi saya bilang muncul dalam keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Bukannya keinginan itu jelek saudara-saudara, tetapi manusia harus bisa mengontrol keinginannya. Kalau tidak, dia akan dikuasai oleh keinginannya. Dia tidak akan pernah merasa cukup, dia tidak akan pernah merasa bersyukur, dia akan selalu merasa kurang, dan kurang. Termasuk pada hal-hal yang seharusnya bersifat tetap. Misalnya pasangan hidup satu kali untuk selama-lamanya akan dilihat kurang dan dia akan melihat yang lain. Anak, orang tua, harta, jabatan juga sama demikian. Karena keinginannya tidak pernah terpuaskan. Lalu karena kita ingin sesuatu, kita tidak dapat, lalu kita bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak memperoleh apa-apa karena kalian tidak berdoa. Surat Yakobus memberikan sebuah cara yang sangat efektif bagaimana kita bisa mengontrol nafsu dan keinginan-keinginan kita. Caranya adalah dengan berdoa. Tapi kalau dalam doa sekalipun kepada Tuhan kita minta ini, minta itu, minta terus, sama juga jadinya saudara-saudara. Maka surat ini berkata, atau kalian berdoa juga tetapi tidak menerima apa-apa karena kalian salah berdoa. Sebab yang kalian minta akan kalian gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara-saudara, coba diperiksa kembali. Apa-apa saja yang Anda inginkan, yang Anda ucapkan, yang Anda harapkan dalam doa-doa Anda.
Apakah itu demi kemuliaan Tuhan atau sekedar untuk memuaskan hawa nafsu? Romo, saya minta jodoh untuk anak saya, Romo. Kenapa? Ya kan malu, Romo. Ditanya sama tetangga, ditanya sama keluarga, itu anakmu itu sudah bujang lapuk, kenapa belum nikah-nikah? Kan malu, Romo. Saudara-saudara, itu jangan-jangan juga untuk menguasai hawa nafsu kita. Kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Hati-hati di situ. Biarlah doa-doa kita. Tuhan, kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu, terjadilah. Kalau ini sesuai dengan keinginan-Mu, terjadilah, terciptalah dalam kehidupanku. Gunakan semua potensi-potensi, kemampuan-kemampuan dalam diriku. Gunakanlah ya Tuhan. Nah, kemudian dikatakan, hai kalian orang-orang yang tidak setia, tidakkah kalian tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah? Saudara-saudara, di sini surat Yakobus secara eksplisit memberikan sebuah garis batas antara dunia dengan segala tawarannya, nafsunya, materialnya dengan Allah sendiri. Barang siapa mengikuti dunia, sulit bagi dia untuk mengikuti Allah. Dikatakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kalian menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani yang rendah hati. Saudara-saudara, karunia sebesar apapun yang kita terima, kalau kita tidak punya sikap kerendahan hati, akan terlepas dari kita. Termasuk juga ketika kita mengharapkan karunia, tapi belum juga menerimanya. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, itu juga akan menghancurkan kita. Menghancurkan rasa percaya dan juga harapan-harapan kita. Nah, dalam ayat-ayat berikut, surat Yakobus ini dengan terang-terangan dari mana itu hawa nafsu, dari mana itu permusuhan dengan Allah. Ternyata biang keroknya adalah dari si iblis, dari si jahat. Dikatakan, maka dari itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian. Wah, ini luar biasa nih. Ayat emas lagi nih. Apa Romo, coba ulang? Dekatilah Allah, maka Allah akan mendekati kalian. Tahirkanlah tanganmu. Tahir apa sih maksudnya, Romo? Bersihkan dari kekotoran, dari tindakan-tindakan jahat, dari tindakan-tindakan yang hanya memuaskan hawa nafsu. Dikatakan, sucikanlah hatimu. Hai kalian yang mendua hati, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kalian ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Artinya saudara-saudara, dunia yang gegap gempita seolah-olah menawarkan sebuah sukacita kegembiraan tanpa akhir gitu ya. Sebuah limpahan-gelimpahan materi-materi yang akan membuat kamu bahagia, menjamin hidupmu happy, tidak ada kesedihan lagi. Tetapi itu semua sementara belaka. Di hadapan Tuhan, saudara-saudara, rendahkanlah hatimu. Tundukkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kalian. Maka lagi-lagi rahasianya adalah perendahan diri di hadapan Allah. Bukan kita yang menguasai Allah, tapi Allah yang menguasai kita. Demikian juga kita harus menguasai nafsu-nafsu kedagingan-kedagingan kita. Hati-hati dengan segala keinginan yang tidak ada habis-habisnya dalam diri kita. Hati-hati itu dari godaan si iblis. Tadi triknya apa? Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita punya Roh Kudus, kita punya kekuatan dalam nama Yesus yang ditakuti oleh si iblis ini. Itulah kekuatan kita sebagai orang beriman. Nah, sementara dalam bacaan Injil saudara-saudara, dari Markus bab 9 ayat 30-37, persis para murid diserang dalam hal ini.
Ketika mereka mendengar ajaran Yesus tentang penderitaan, mereka nggak ngerti, tapi pura-pura pinter, nggak mau bertanya. Itu yang pertama, pura-pura pinter itu hati-hati. Kemudian juga ketika dalam perjalanan, mereka bertengkar. Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kalian perdebatkan, apa yang kalian bicarakan tadi? Mereka diam saja. Karena apa? Di sepanjang perjalanan mereka lagi bertengkar, mereka lagi ribut siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudara, ini sebuah ungkapan orang yang jauh dari kerendahan hati adalah dia pura-pura pinter, lalu dia seringkali menyembunyikan fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran untuk menutupi kelemahan-kelemahan mereka. Tidak ada kerendahan hati. Semua orang mau yang paling hebat, mau dipuji, paling dekat sama pimpinan, karirnya paling melesat, paling banyak harta bendanya. Tetapi saudara-saudara, itu semua seolah-olah sebuah bangunan mewah tapi tanpa dasar yang kokoh. Semua akan ambruk, semua akan menjadi bumerang dalam kehidupan dia, mencelakakan dia, tidak akan menjadi berkat untuk hidupnya dan keluarganya. Mungkin dunia akan melihat, wah hebat, tepuk tangan, salut, acungin jempol. Tapi sebuah bangunan mewah yang didirikan di atas dasar-dasar yang rapuh hanya sifatnya sementara. Kerendahan hati adalah fondasi yang sangat kokoh dan kuat. Dalam kerendahan hati ini, bangunan demi bangunan rohani, kita akan berdiri dengan kokohnya. Berkat-berkat rahmat akan menyusul. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, mari mulai hari ini belajarlah untuk rendah hati. Saya yakin ketika Anda bilang, ya Romo, saya mau belajar rendah hati Romo, akan banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan dari si iblis, menghina kita dari mulut-mulut orang. Orang tidak tahu terima kasih terhadap kebaikan-kebaikan kita. Prestasi kita dianggap dikecilin sama orang. Itu si iblis tuh. Lawan dia. Lawan dia. Dalam nama Yesus, aku tidak mau kalah dengan mulut orang itu. Dalam nama Yesus, aku tetap mau melakukan kebaikan. Dalam nama Yesus, kebaikan hatiku tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Itu maksudnya melawan. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang Romo susah untuk rendah hati. Susah, bebannya banyak. Maka silakan Anda mendoakan Mazmur bab 55 yang menjadi Mazmur tanggapan hari ini. Di mana dikatakan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tuhan tahu, semakin kita rendah hati, semakin kita dimanfaatkan oleh orang lain. Semakin kita berbuat baik sama seseorang, semakin berkuranglah kadar terima kasih orang itu kepada kita. Semakin kita mengalah, semakin orang semena-mena menginjak-injak kita. Membuat beban-beban kita tuh makin berat, makin berat, makin berat. Maka Mazmur bab 55 bisa menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menguatkan setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Tuhan topang aku, Tuhan topang aku. Jangan sampai aku hancur, berantakan oleh karena masalah-masalahku. Saudara-saudara, semoga pelajaran kita tentang kerendahan hati makin lama makin pintar, makin lama makin naik kelas, makin lama menjadi sebuah habit dalam kehidupan kita. Saat kebaikan kita tidak pernah disebut oleh orang lain, saat prestasi kita tidak pernah ditepukan oleh orang lain, ada pribadi yang sangat bangga dengan kita di surga sana. Namanya Tuhan Yesus. Dia bangga sama kita. Dunia mungkin gak bangga sama hal-hal yang kita lakukan. Dunia bisa mencibir, dunia bisa menghakimi. Tapi ada pribadi yang bangga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menopang kehidupanku. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, Tuhan ajar aku untuk lebih punya sikap rendah hati. Tuhan berkati.